Halo Sobat Sehat Pancoran, hadir lagi di Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan pancoran. Kali ini bersama saya Jasri Rosa sebagai host di podcast kali ini. Saya bersama dengan Dr. Firda, dokter umum. Halo Dr. Firda. Halo Kak Ocha. Gimana kabarnya dok? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya dok? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita bakal bahas tema yang bertepatan dengan Hari Diabetes Nasional yang jatuh pada bulan April ini. Kita bakal bahas tema diabetes. Sebenarnya diabetes ini udah umum banget ya dok ya dibahas. Kita udah sering dengar ya dok ya di masyarakat awam gitu di masyarakat. Tapi kita bakal bahas lagi lebih mendalam biar masyarakat makin tahu apa sih tentang diabetes gitu ya dok ya. Oke, langsung aja ya dok. Yang pertama saya mau tanya dulu nih dok, diabetes itu apa sih ya dok ya? Nah, diabetes itu sendiri emang merupakan gejala yang banyak ya di masyarakat ini. Nah, diabetes itu sendiri merupakan gejala yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah. Nah, yang dimana glukosa darahnya itu lebih dari batas nilai normal. Oh gitu ya. Jadi dalam kondisi gula darah di tubuh itu lewati batas normal gitu ya dok ya. Itu suatu penyakit yang melewati batas normal gitu ya dok ya. Iya. Oke. Nah terus selanjutnya yang pertama nih dok ya. Banyak yang bilang diabetes itu adalah penyakit orang tua nih. Itu benar atau salah sih ya dok ya? Sebenarnya itu mitos ya Kak. Diabetes itu bukan hanya orang tua saja, tapi anak kecil atau remaja juga bisa terkena diabetes loh Kak. Ya. Nah, jadi diabetes itu sendiri ada dua macam nih Kak. Jadi diabetes tipe 1 itu yang pertama itu biasanya terjadi pada anak-anak Kak, atau juga bisa pada usia remaja nih Kak. Gitu. Nah, penyebabnya karena kerusakan sel destruksi pankreas itu sendiri. Nah, sebenarnya diabetes mellitus tipe 1 ini tidak diketahui penyebabnya karena apa gitu. Terus juga bisa jadi karena autoimun juga bisa gitu. Nah, kalau misalkan diabetes mellitus tipe 2 ini, nah itu yang paling sering di masyarakat ini atau juga bisa pada orang tua. Itu lebih sering. Nah, sebenarnya kita juga bisa terbebas dari resiko diabetes itu sih Kak, kalau misalkan kita mau menjaga pola makan kita, gaya hidup kita yang sehat gitu. Jadi sebenarnya bukan karena orang tua aja yang bisa, tapi anak remaja gitu. Terus juga bukan di kalangan yang menengah ke atas aja, tapi siapa saja pun bisa terkena diabetes mellitus ini gitu Kak. Jadi diabetes mellitus bisa menyerang siapa aja ya dok ya. Jadi nggak pandang itu usia berapapun, bahkan anak-anak bisa, karena tadi ada yang tipe 1 dan tipe 2 gitu ya dok. Juga dari kalangan golongan rendah atau bahkan yang tinggi pun bisa semua terkena diabetes gitu ya dok ya. Bisa, Kak. Terus untuk selanjutnya nih dok nih, kalau kita nggak suka makanan manis nih dok nih, itu kita tetap punya resiko nggak ya sih dok? Nah, sebenarnya bukan karena kalau misalkan kita nggak makan manis itu berarti kita terbebas dari diabetes, tapi juga kan kita masih suka makan makanan yang tepung gitu, kue-kue gitu. Terus juga kalau misalkan di keluarganya emang ada riwayat diabetes, nah itu juga bisa merupakan salah satu faktor resiko dari diabetes tersebut. Terus juga karena overweight gitu, makanya sekarang tuh lebih disarankan untuk berolahraga setiap harinya, minimal 30 menit berolahraga. Terus juga kita harus menjaga pola makan kita, jadi hindari makan makanan yang junk food gitu sih Kak. Terus juga kita kan emang suka makan makanan manis gitu ya, terus kayak kopi-kopi manis, boba-boba. Nah itu juga sebenarnya bisa juga merupakan faktor resiko dari diabetes mellitus itu sendiri Kak. Jadi kopi juga bisa menyebabkan diabetes gitu ya dok? Bisa kalau gitu. Misalkan emang minumnya banyak banget dan kita kekurangan minum air putih Kak, jadi nutrisi yang tidak seimbang gitu. Nah itu juga bisa. Gitu ya dok ya. Oke. Selanjutnya nih dok, benar nggak ya kalau diabetes itu penyakit keturunan yang nggak bisa dicegah sama sekali? Nah sebenarnya itu mitos ya, karena mungkin kalau keturunan sendiri itu merupakan bakat ya. Tapi balik lagi nih, kalau misalkan pola makan kita baik, terus juga kita hindarin makanan junk food, terus juga mengurangi makanan yang manis-manis gitu, yang gula, yang banyak gula, terus juga boba gitu-gitu ya Kak. Nah itu juga bisa terkena diabetes walaupun kita sebenarnya nggak ada riwayat keturunan diabetes
diabetes, tapi emang kebanyakan orang awam itu menganggapnya kalau misalkan kita keluarga punya diabetes, kita juga bisa kena. Padahal kita sendiri itu bisa mencegah diabetes itu sendiri dengan pola hidup sehat gitu. Dan sebaliknya kalau misalkan pun di keluarga mempunyai riwayat diabetes, tapi belum tentu dia juga bakal terkena diabetes kalau misalkan dia bisa menjaga gaya hidup sehat dia sendiri gitu. Jadi tetap ada faktor-faktor tertentu ya dok ya yang untuk menyebabkan diabetes itu bukan hanya keturunan dan juga dipengaruhi oleh pola hidup kita gitu ya dok ya. Iya, Oke, betul. selanjutnya nih ya dok ya. Apa saja sih alarm atau tanda nih dari tubuh kita tuh kalau kita tuh punya gejala diabetes gitu dok? Nah sebenarnya ada tanda-tanda tidak spesifik ya kak, tandanya seperti bisa dia dikatakan poliurin. Nah itu dia bisa pipis terus menerus gitu, terus dia suka terbangun pada malam hari untuk pipis aja, padahal dia minumnya itu cukup gitu, nggak banyak minum, tapi kayak kok saya ngerasa pipisnya terus menerus nih setiap malam dan kayak gitu terus-terusan. Nah terus juga bisa disertai polidipsi. Nah polidipsi juga itu rasa yang haus terus menerus gitu kan. Jadi sebenarnya orang itu udah banyak minum nih kak, tapi perasaannya tuh kayak aus terus gitu. Terus juga ada polifagi. Nah polifagi itu orang yang makan terus menerus, tapi sebenarnya dia udah makan tapi ngerasanya nggak cukup terus gitu ya. Iya lapar terus gitu bawaannya. Nah itu juga merupakan salah satu gejala sih kak. Terus juga ada yang udah komplikasi nih ya kak, biasanya kalau misalkan tidak terdeteksi diabetesnya itu bisa sampai penglihatannya kabur. Penglihatan kabur ya. Terus juga bisa sampai kehilangan kesadaran juga bisa. Terus juga dia ngerasa kayak penglihatannya itu kayak buram, blur gitu juga bisa kak. Nah kan tadi udah dijelasin sama dokter nih dok gejala-gejala itu. Nah kapan sih sebaiknya kita tuh mulai melakukan screening gula darah? Apakah harus menunggu ada keluhan salah satu di antara di banyak beberapa keluhan tadi, atau kita tuh bisa periksa gula darah dari kapan gitu dong? Nah sebenarnya melakukan screening gula darah ini nggak harus ada keluhan dulu. Dianjurkan untuk usia 17 tahun, tapi menurut penelitian yang saya baca juga itu dianjurkan untuk usia 40 tahun ke atas, atau dan juga bisa orang yang dengan beresiko tinggi diabetes mellitus, kayak dia tidak menjaga pola makannya, terus obesitas juga bisa gitu. Jadi tanpa ada keluhan pun kita sebenarnya sudah bisa melakukan screening gula darah gitu ya dok? Iya, nah melakukan screening juga dilakukan minimal 1 tahun sekali. Itu kita harus mengetahui, karena gejala diabetes ini sebenarnya tidak kelihatan ya kak, dia kayak seketika muncul gitu aja. Jadi alangkah baiknya kita mencegah terlebih dahulu gitu. Nah sekarang kan ada tuh dok yang tes gula darahnya pakai yang disuntik di ujung jari itu ya dok. Nah kira-kira itu bisa nggak ya untuk men-screening gula darah gitu? Nah mungkin untuk screening awal itu masih bisa ya kak. Jadi kita ngelihat dulu nih angka gula dia berapa. Nah kalau misalkan emang jadi kan gula batas normal itu gula darah sewaktu kurang dari 200 ya kak. Nah kalau misalkan lebih dari 200 itu dia bisa prediabetes gitu. Iya. Nah kalau misalkan emang dia udah ada gejala, terus juga dia udah tes gulanya melebihi dari 200 itu sendiri, nah nanti dilakukan lagi screening yang selanjutnya. Itu bukan hanya yang di jari saja, tapi juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan gula darah setelah makan, terus juga gula darah puasa. Nah itu juga harus diperiksa. Tapi jadi kalau yang jari itu sebenarnya masih bisa ya dok ya digunakan untuk screening awal gitu ya? Iya. Oke. Nih dok ya, terakhir nih dok, sebagai pesan penutup untuk masyarakat supaya lebih peduli terhadap kesehatan gula darah yang bisa dimulai dari hari ini, kira-kira pesan dokter apa gitu ya dok? Nah pesan saya mungkin memperbanyak aktivitas fisik ya kak. Jadi emang disarankan untuk beraktivitas fisik, berolahraga itu minimal 30 menit per harinya gitu, karena itu juga bisa menurunkan obesitas. Terus juga kurangi makan makanan yang tinggi gula gitu.
Terus juga hindarin makan makanan junk food, mungkin boleh tapi harus dikurangin Dikurangi gitu. ya. Sesekali aja kali ya, Dok, ya. Iya, gitu kan. Nah, terus juga masyarakat ini beranggapan bahwa diabetes mellitus ini merupakan suatu keturunan gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya keturunan kayaknya saya bakal kena deh, tapi padahal enggak gitu. Jadi masih bisa diobati Dan gitu. dicegah ya, Dok, ya. Iya, bisa dicegah. Nah, terus juga masyarakat ini berpikiran bahwa diabetes mellitus ini bisa menyebarkan penyakit kayak bisa sakit ke yang lain-lain kayak penyakit jantung, terus juga penyakit ginjal gitu. Nah, padahal enggak, padahal sebaliknya, Kak. Jadi kalau kita punya diabetes, nah terus tidak dikontrol, nah itu bisa mengakibatkan ke organ lain. Jadi komplikasi malah jatuhnya ya, Dok, ya. Iya. malah makin memperparah. Jadi emang disarankan untuk screening dan juga berolahraga, beraktivitas fisik setiap harinya gitu, nggak mager gitu. Kalau sekarang kan emang kalau mager kayak malas cari makan GoFood gitu. Iya, gitu. Kayaknya lebih mudah sekarang ya, Dok, ya. Iya, Jadi males gitu. geraknya, jadi semua lebih mudah, lebih tiduran bisa sambil kita makan, bisa Iya, nonton, bisa semuanya gitu ya, Dok, ya. padahal Oke. itu salah satu cara untuk kayak secara tidak langsung itu bisa di kemudian harinya bisa mengakibatkan diabetes mellitus ini Faktor resiko gitu. gitu ya, Iya, Dok, ya. faktor Oke, resikonya. ya. Terima kasih ya, Dokter Firda ya, cukup menarik banget nih menambah informasi kita semua. Ingat ya, diabetes itu bukan penyakit keturunan dan dapat dicegah dengan pola hidup sehat, aktivitas fisik, dan juga jangan lupa untuk periksa screening kesehatan atau screening gula darah setahun 1 kali. Terima kasih kepada Dokter Firda, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.